Halo peserta didik Katolik yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kamu mendengar tentang kerajaan Allah? Yesus sering berbicara tentang kerajaan Allah dengan cara yang sangat unik. Bukan dengan pidato panjang, tetapi dengan perumpamaan. Cerita sederhana dengan makna yang mendalam. Untuk itu, mari kita pelajari bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Peserta didik yang baik, Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Yesus berharap agar pewartaan kerajaan Allah dapat terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat atau umat pada zaman dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan cara-cara yang mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh banyak umat. Agar pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah menjadi lebih mudah dipahami dan menyentuh pada sendi-sendi kehidupan umat di zaman itu, maka Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan manusia. Peserta didik yang terkasih, pasti timbul pertanyaan, apa sebenarnya perumpamaan itu? Nah, di sini dapat dijelaskan, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan, sehingga orang akan mudah menangkap makna di balik perumpamaan tersebut. Nah, selanjutnya, apa yang diharapkan oleh Yesus dengan perumpamaan? Tentunya agar semakin banyak orang yang mendengar dan mengerti pewartaannya. Seperti yang pernah Yesus serukan setelah menyampaikan perumpamaan, bahwa siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam kitab suci, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang kerajaan Allah. Adapun beberapa perumpamaan yang digunakan oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama, perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Berikutnya, ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan juga perumpamaan tentang pukat, serta perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Nah, mari kita lihat perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Kita bisa lihat dalam Injil Markus bab 4 ayat 3-8, dilanjutkan ayat 13-20. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Peserta didik yang baik, perumpamaan yang berikut adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kerajaan Allah itu seperti benih yang ditaburkan. Ia akan tumbuh sendiri. Petani yang menabur pun tidak tahu kapan benih itu mulai bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah itu terbentuk.
Demikian jugalah dengan tumbuhnya kerajaan Allah. Kita tidak dapat mengamati secara pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan pada usaha manusia. Peserta didik yang baik, perumpamaan yang berikut yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Arti dari perumpamaan ini yakni tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi yang baik. Selanjutnya, perumpamaan tentang pukat. Terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang beracun, dan ada pula yang tidak beracun. Demikian pula dalam kerajaan Allah, dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Sedangkan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Perumpamaan yang terakhir yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Yang Yesus mau bilang dalam perumpamaan ini yaitu kerajaan Allah dipandang sebagai harta yang sangat berharga. Orang yang menyambut kerajaan Allah akan berani meninggalkan segala miliknya demi kerajaan Allah. Demikian yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengajar dengan menggunakan perumpamaan agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa sebarkan kasih dan wartakan kerajaan Allah dengan tindakan nyata. Tuhan memberkati.